Baik, terima kasih Mas David. Ya, sebetulnya eh, kita menganggap bahasanya, misalnya kalau boleh saya lihat ya, Hmm. pemanfaatan telepon pintar atau Ya. smartphone, pengguna telepon pintar atau smartphone di Indonesia ini kan, kalau saya boleh ya, Hmm. sampaikan itu sudah di atas 200 jutaan. Apalagi kalau kita hitung dengan jumlah yang memanfaatkan atau yang mengakses internet, Hmm. kadang-kadang memang lucu ya. Jumlah penduduknya dengan jumlah yang kalau dihitung pengguna handphone, banyak penggunanya. Hmm. Nah, sebabnya apa? Bisa jadi satu orang itu menggunakan satu atau lebih dua kartu ya, atau mungkin handphonenya juga lebih banyak lagi. Nah tentu bagi kami, bagi kita semua, yang penting itu bukan hanya internet usernya, bukan Ya. hanya pengguna smartphone-nya yang besar, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi digital tersebut atau smartphone yang kita kenal sebagai smartphone tersebut untuk hal-hal yang produktif. Hal-hal yang produktif itu apa? Nah, kalau saya nggak jauh-jauh lah, hal-hal yang produktif itu saya colek saudara saya Pak Yudi itu, ayo loh ini diisi dengan Hmm. konten-konten, atau kita ajaklah adik-adik kita konten kreator itu atau influencer itu untuk mengenalkan lebih dalam bentuk video pendek dan sebagainya. Tentu ini memerlukan kreatif yang sangat tinggi dari anak-anak saya, dari saudara-saudara saya para konten kreator, dan juga yang punya teman banyak atau influencer ini untuk mengenalkan itu. Nah, inilah tugas kami. Kemudian angle-nya tentu kalau kita kulik semua ya, wah ini saya kira peran daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama dari tempatnya Pak Yudi ini menjadi sangat penting. Barangkali ini uniknya seperti apa itu, rempah itu apa? Nanti Pak Yudi bisa berikan keterangan lebih lanjut. Kemudian apa sih jalur? Ya. Kemudian eh, konteksnya dengan budaya, karena budaya di sini loh, ini perlu saya ingatkan Mas David, kita Ya. mengenal budaya itu bukan sekedar seni loh ya, budaya itu menyangkut ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah ini saudara saya juga akan menambahkan lebih lebih menarik lagi yang berkenaan dengan isi atau konten mengenai budaya jalur rempah ini, Mas David. Baik, baik. Saya langsung ke Pak Yudi. Pak Yudi, silakan untuk bisa menambahkan. Baik, sedikit menambahkan, tentunya kondisi sekarang harus kita syukuri ya. Jadi IT, telekomunikasi, dan lain-lain itu merupakan peluang dan tantangan gitu ya. Dan bagaimana kita mengisinya, seperti yang disampaikan Pak Wirianto tadi, sebagai alat, sebagai tool, bukan tujuan gitu. Nah, positioning kita semua tentunya karena dunia virtual itu memang kan isinya apapun gitu. Ini peluang untuk mengisi dengan informasi dan konten-konten kreatif, edutainment ya, edukatif tetapi menyenangkan, tidak menggurui. Dan itu ada di tangan-tangan para kreator konten, anak-anak muda dan lain-lain. Jadi saya sepakat dengan Pak Wirianto gitu. Sebetulnya Pak Wirianto, dari 149 peserta ini, kami memang mewajibkan semuanya selalu bikin konten, Mbak. Di IG-nya, di apa, dan lain-lain gitu. Dan ada juga yang meliput dari awal sampai akhir. Jadi nanti bisa kita komunikasi lebih detail seandainya ada konten-konten atau angle khusus yang dibutuhkan untuk mengisi dari kanal-kanal yang di bawah kewenangan Pak Wirianto. Dengan senang hati tentunya, karena justru kami yang terbantu ini, Mbak. Harusnya kami yang memohon ke Bapak, ini kebalik ini. Jadi makasih Pak Wirianto ya. Nah, terkait dengan penjelasan ringan, populer, tapi tidak menggurui, karena sekarang orang baca cepat gitu ya, tidak detail dan lain, lebih banyak visual itu, lebih banyak dengan bahasa gerak dan lain-lain.
Tapi itulah zamannya dan kita harus adaptif gitu. Dan terkait dengan kebudayaan, saya sepakat dengan Pak Wiryanto. Kebudayaan itu K-nya besar, bukan kecil. Ya. Semua produk manusia itu kebudayaan gitu. Hmm. Kita aja yang memilah dan memilih ini tradisi, ini modern. Semua kebudayaan, pokoknya ciptaan manusia itu kebudayaan apapun gitu ya. Dan karena memang bidangnya seperti itu, Muhibah Jalur Rempah juga lingkupnya sebetulnya lebih luas. Tidak hanya terkait dengan seni tradisi, tetapi juga teknologinya, medsosnya, kreatif. Banyak karena saya dan teman-teman itu dikenal dengan si bencana, cara masang layar, diving, selam dan lain-lain. Jadi ada pengetahuan, kita belajar dari lautan, kita belajar dari Dewa Ruci gitu ya. Karena itu kapal latihan Dewa Ruci itu. Ya. Jadi luar biasa sebetulnya, dan informasi atau angle ini mungkin yang bisa kita angkat nanti Pak Wiryanto. Makasih. Baik, jadi informasi juga mungkin ini juga bisa disampaikan kepada kita pemirsa, Pak Yudi dan juga Pak Wiryanto, untuk informasi yang berlayar dengan KRI Dewa Ruci ini semuanya berjumlah berapa orang nih, kalau boleh tahu? 134 atau berapa? Nah, terkait dengan peserta, rekrutmennya sebetulnya dilaksanakan tahun kemarin ini, Mas David dan Pak Wiryanto ya. Karena ekspektasi kami tahun kemarin sudah bisa dimulai, tetapi ternyata kondisi pandemi belum memungkinkan gitu ya. Tetapi alhamdulillah, puji syukur tahun ini sudah melandai gitu, sehingga mulai diizinkan oleh pimpinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruangan gitu. Termasuk izin juga dari pimpinan TNI AL, karena untuk menggunakan kapal Dewa Ruci tentunya butuh prosedur-prosedur khusus ya. Nah, peserta ini memang kebanyakan mahasiswa dengan talenta masing-masing. Ini luar biasa nih. Ada yang terkait sastra, seni, tari, ada yang IT dan lain-lain. Jadi tujuan kami tentunya menyatukan visi mereka bahwa berkebudayaan itu bukan orang seni gitu ya. Karena semuanya itu bisa memberikan kontribusi ya. Tetapi bagaimana caranya masing-masing sharing, saling melengkapi gitu, kompak menciptakan sesuatu yang kreatif dan menyuarakan. Karena apa? Karena mereka menjadi agen-agen perubahan depannya. Dan kalau kita lihat dari jamuan-jamuan makan yang diterima Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, kelihatan tuh talenta-talentanya. Jadi Pak Wiryanto, kami juga memetakan talenta ini. Karena sekarang kan ada manajemen talenta nasional, arahan Pak Presiden itu. Dan kebetulan Kemendikbudristek mendapat amanah di seni budaya. Nah, dari semua kegiatan kita jadi bisa memetakan, oh ternyata gitu ya, anak-anak muda yang selama ini kita anggap gitu ya, gagap budaya, etikanya kurang dan lain-lain, ternyata luar biasa talentanya. Hanya masalah casing aja, sama komunikasi. Nah, lagi-lagi komunikasi ini kuncinya Pak. Jadi komunikasi dengan anak-anak muda memang beda dengan kita yang kolonial ya dulu ya. Banyak etika, angga ungguh dan lain-lain. Anak sekarang kan multitask gitu dan etikanya to the point gitu. Tapi bukan maksud mereka merendahkan atau mereduksi nilai gitu. Mungkin karena zaman juga ya. Dan yang kedua mungkin karena informasi dari luar arusnya deras gitu ya melalui gawe-gawe mereka gitu. Dan tugas kita adalah memberikan akses, memberikan peluang buat mereka di ruang ekspresi gitu, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi ini hasil seleksi Mas David tahun kemarin, kita kerjasama dengan dinas juga gitu, dan alhamdulillah ada keterwakilan dari semua provinsi gitu. Ya. Baik. Oke, saya ke Pak Wiryanto. Ini bagaimana juga di saat kemarin kalau ada beberapa titik yang dilalui oleh Dewa Ruci berkaitan dengan festival budaya jalur. Nah, kali ini lumayan agak panjang sedikit. Dan mungkin tahun depan lebih lagi. Jadi supaya semuanya juga kebagian ya, Pak Wiryanto. Tapi ini kembali lagi bagaimana juga kesiapan dari daerah itu. Ini mana komunikasinya seperti apa dengan melihat dari 2018 mungkin ya, Muhibah Budaya Jalur Rempah ini ya Pak, kalau tidak salah. Dari 2018 sampai sekarang ini euforia atau responnya seperti apa, dan bagaimana juga target sehingga nanti ini
apakah mengejar target atau seperti apa nih ke UNESCO-nya? Ya. Baik. Memang ini kan sebuah gerakan ya, Pak Mas David ya. Sebuah gerakan tentunya dia harus bergulir smooth dan lain-lain. Yang pertama diawali tentunya dengan riset dan kajian. Karena banyak sekali kajian-kajian luar maupun dalam yang belum terkonsolidasi gitu. Terkait dengan jalur rempah secara makro ya, kemudian secara makro gitu. Dan alhamdulillah sudah e-book, sudah dicetak, sudah diseminarkan dan lain-lain. Kemudian kita melakukan sekian rangkaian sosialisasi, ada lomba, ada ruang-ruang kreatif itu sampai komik dan lain-lain, termasuk fasilitas yang ada dari Pak Wiryanta ya, medsos dan lain-lain, ada TikTok macam-macam lah. Karena pendekatannya memang milenial betul gitu. Kami sepakat gitu ya. Itu 1 tahun sendiri untuk mengkondisikan gitu betapa pentingnya gitu. Dan yang harus dicermati ini pendekatannya. Pendekatannya itu luar biasa. Mulai dari wastra, mulai dari gastronomi makanan, mulai dari papan rumah. Kan rempah juga terkait dengan rumah, jangan lupa. Terkait juga dengan ritual-ritual, siklus kehidupan. Jadi orang diingatkan bahwa rempah tidak sekedar rempah gitu. Nah itu tahun-tahun awal itu pengkondisian seperti itu, Mas David. Karena bagaimanapun juga tentunya kita harus, kalau menurut Pak Wiryanto kan tadi menyamakan sinyal dulu itu. Sebelum bergerak itu kita menyamakan sinyal gitu. Setelah sinyal sama-sama, mulai kita merancang sinergi dengan pihak-pihak terkait. Tentunya Mas David tidak serta-merta Pemda juga siap. Tidak serta-merta mitra juga kita siap. Karena kan semuanya itu setelah pandemi itu prioritasnya berbeda-beda. Tetapi kami sangat mengapresiasi ini di sela-sela atau di tengah ya keterbatasan kita semua, karena kita gotong royong ini bisa terjadi gitu. Itu sebuah anugerah itu. Pandemi itu kan orientasinya pasti beda ya, tapi ternyata gitu ada komitmen ya, ada gotong royong. Dan Kupang buat saya luar biasa, makanya kalau ke Kupang itu selalu bikin merinding gitu. Wah, saya bilang nih ada aja kejutannya gitu ya, menyambut acara dan lain-lain. Jadi seperti itu urutan awalnya. Dan kalau ekspektasi terkait dengan warisan dunia, ini di satu sisi ini para peneliti, para ahli bergerak juga paralel, mengumpulkan data, melengkapi dan lain-lain. Jadi sebetulnya Muhibah Budaya Jalur Rempah itu hanya satu bagian kecil dari program Jalur Rempah. Ini kita semua bergerak paralel itu. Menuju tahun 2024 itu, sehingga data yang kita butuhkan sudah relatif lengkap gitu ya. Baik, saya ke Pak Wiryanto. Ya silakan Mas David. Ya, ini bagaimana juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, sangat menarik sekali, berkaitan juga dengan bagaimana juga mengemas sesuatu ini yang artinya enak dipandang, lalu cepat jatuh cinta terhadap produk itu. Nah ini peran dari Kominfo itu. Bagaimana nih Pak Wiryanto? Ya, terima kasih Mas David. Saya senang sekali ya tadi saudara saya Pak Yudi itu sudah bercerita panjang lebar, termasuk mengingatkan pada kita semua bahwasanya generasi kita ini kan hidup bersama-sama dengan dengan anak-anak kita, adik-adik kita dari berbagai generasi ya, kan saya sebut tadi ada yang generasi baby boomer, ada yang milenial, ada yang Z dan sebagainya. Nah, persoalan yang tentu saya ingat betul apa yang disampaikan oleh kepala BPS yang sebelum ini menyampaikan yang sangat penting adalah bagaimana terjadi komunikasi antar generasi sehingga ini komunikasi antar generasi itu terjadi secara harmonis, karena ini penting sekali. Perlu saya ingatkan bahwasanya anak-anak saya dari generasi Z ini punya karakteristik sendiri, generasi milenial sama saja sendiri. Ini yang generasi di atasnya itu juga punya karakteristik sendiri. Nah,
semuanya ini kalau ditransformkan apa namanya jadi komunikasi yang harmonis antar generasi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi tidak hanya mereka ini ya, misalnya generasi Z, generasi milenial atau generasi yang di kamu Pak Judi, ini hanya berkomunikasi dalam generasi perlu. Ini menjadi penting sekali karena apa? Setiap generasi itu punya kekuatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Anak-anak kita, adik-adik kita itu kan, apalagi yang generasi Z itu memang betul-betul hidup di tengah-tengah, dia lahir itu sudah apa yang kita kenal itu terjadi yang transformasi digital. Nah, kita kan dari yang manual ke digital, yang di tengah-tengah ini yang milenial itu juga intermediary di antara keduanya. Nah, ini kalau ini disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya ingat betul apa yang disampaikan pidato para pendahulu kita ya, para founding fathers kita. Ibaratnya Indonesia ini sangat indah sekali, Pak ya, Pak, bunga di Taman Sari. Nah, ini kekuatan sebuah bangsa, kekuatan satu generasi dengan generasi yang lain, bagaimana mengkolaborasikan, bagaimana gotong royong itulah menjadi perekat. Saya ingin tanya ke Mas David misalnya. Mas David sendiri, saya sendiri, Pak Yudi sendiri, itu kalau sendiri-sendiri itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, kalau itu idenya itu misalnya kalau kita memproduksi sesuatu itu harus misalnya kerjasama ya saudara-saudara anak-anak kita yang dari Aceh, yang dari Papua, yang dari NTT, dari Bali, dari Jawa, ini ide-ide atau gagasannya, inovasinya itu dikeluarkan, kemudian dimanage dengan baik. Saya kira insya Allah ya, apalagi di tahun 2030 itu kan kita dapat berkah nih yang namanya bonus demografi, dan apa yang dicita-citakan kita bersama seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kita di tahun 2045 Indonesia emas itu ya dalam tataran Indonesia yang apa namanya, tataran menjadi Indonesia yang di negara maju, menjadi dalam konteks memiliki perekonomian atau PDB yang tinggi. Wah, ini akan lebih mudah tercapai. Saya kira seperti itu, Mas David. Baik. Saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini berkaitan dengan bagaimana utusan-utusan ini di Gembleng mungkin ya, berkaitan dengan mengelilingi beberapa titik Festival Muhibah Budaya Jalur Rempah, Pak Yudi. Nah, dengan tujuan bahwa mereka juga menjadi agen perubahan. Apa yang mereka dapatkan, bekal yang mereka dapatkan bisa tersalurkan ke lingkungan atau tempat mereka di saat setelah selesai menunaikan tugas. Ini seperti apa nih kalau Pak Yudi melihatnya, efektifkah atau seperti apa? Iya, mereka memang dipilih karena memiliki talenta yang luar biasa gitu, dan selama ini sudah aktif di berbagai organisasi gitu ya. Mereka juga punya ekosistem, ada yang punya sanggar dan lain-lain. Jadi kami pilih memang yang ekspektasi kami mereka punya ini ya, punya ekosistem yang kuat untuk menyuarakan terkait dengan program jalur rempah itu yang pertama. Yang kedua, yang memang ini lagi-lagi nih Pak Wirianto, tidak habis pikir, memang energi mereka itu luar biasa ya. Saya kurang tahu gimana ngecasnya ya. Mereka itu aktif betul dan energinya nggak habis-habis gitu ya. Jadi saya malah gimana gitu. Saya di kapal juga, aduh luar biasa nih teman-teman muda sekarang itu, dan mereka selalu kreatif menciptakan sesuatu itu. Selalu kreatif dan lain-lain. Dan selanjutnya tentu setelah Muhibah ini kita menciptakan sebuah ekosistem. Kita tidak pernah kegiatan itu hit and run gitu. Jadi alumni kita kasih akses juga, kasih peluang juga terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan.
berekspresi ya, ruang akses dan lain-lain gitu, dan mudah kita sinergikan dengan kementerian lain gitu. Jadi di kami itu banyak sekali talenta-talenta yang sekarang sudah mulai diminta juga oleh kementerian-kementerian lain untuk menyampaikan misi dan visinya. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan juga dengan ranah kewenangannya Pak Wiryanto nanti gitu ya, apabila ada yang matching, Pak, karena luar biasa Pak. Ada yang sudah dipanggil kemana-mana gitu ya. Jadi mereka sebetulnya sudah jadi ini sih, bukan public figure sih sebetulnya, tapi untuk level di daerahnya masing-masing itu sudah inilah, sudah aktif ya, sudah aktif gitu, sudah teruji gitu. Itu kenapa kita optimis mereka menjadi agen, Pak ini Mas David ya. Baik, baik. Nah, ini juga pemirsa juga mau tahu seperti apa sih di saat para peserta ini mereka sampai di satu titik, misalnya dari Surabaya, terus dari Surabaya terus ke mana lagi nih? Ke Makassar, Bau-Bau, Buton, Ternate, Tidore, Buda, dan juga Banda dan Kupang. Nah, ini apa saja sih yang mereka lakukan di sana, Pak Yudi? Yang mereka lakukan yang pertama tentunya sharing ya. Sharing di antara mereka sendiri gitu. Dan yang kedua adalah tentunya kami tidak ingin mengajari mereka, tetapi memberi pengalaman dan experience, melihat langsung, diskusi langsung gitu. Karena memang bahasa verbal sekarang agak kurang pas ya untuk milenial. Biar kami terjunkan ke situs-situs, ke sanggar-sanggar, ke masyarakat adat. Kemarin juga dikupangkan ke Desa Cendana, cara menanam dan lain-lain, diskusi gitu. Kemudian ke SMA kemarin ada workshop tekstil, mereka praktek juga dan lain-lain. Karena pengalaman-pengalaman visual itu, pengalaman interaktif, apalagi mereka terlibat, itu lebih mengendap dibandingkan mendengarkan ceramah gitu ya di depan kelas dan lain-lain itu. Itu akan menjadi pengalaman mereka dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dan berkontribusi serta menyuarakan gitu ya kekayaan atau kebinekaan khususnya Kota Kupang dan NTT gitu. Jadi seperti itu yang mereka lakukan gitu. Jadi kami memberikan asupan-asupan energi positif gitu yang bisa menjadi inspirasi buat mereka. Begitu pulang mereka meng-create sesuatu ya. Saya ambil contoh misalnya di Bengkulu itu ada yang sudah buka UMKM Pak Wiryanto terkait dengan wastra sudah online juga dia, e-commerce dan lain-lain. Begitu ikut jalur rempah mereka terkesima, wah banyak inspirasi nih Pak, bisa menambah nanti kami gini. Ada juga yang makanan, begitu juga. Jadi ini sebetulnya sebuah gerakan gitu ya. Memang mungkin hasilnya tidak mungkin bisa dihitung 1-2 tahun karena sebuah gerakan. Tetapi ada indikator-indikator kecil yang saya tangkap ini sudah mengena nih. Program ini buat mereka sudah menggerakkan hatinya gitu ya. Untuk kreatif dan bangga gitu ya dengan budayanya. Gimana? Okay. Pak Mas David? Ya, Pak Wiryanto, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi, artinya ya sedikit-sedikit sudah mulai mengena, tetapi artinya ini juga harus kejar nih, harus ada punya satu tujuan, satu titik yang memang ini puncaknya seperti apa sih, seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa kaitannya dengan kita juga diakui di UNESCO berkaitan dengan muhibah budaya jalur rempah ini. Nah, informasi, komunikasi itu juga bagaimana juga pemberdayaan terhadap masyarakat di tempat-tempat di daerah kita tercinta Indonesia, dan juga kalau kita di perkotaan, nah itu masih artinya ini lebih cepat lagi informasinya. Tetapi kalau di pedesaan, ya di pedalaman ini seperti apa? Artinya supaya informasi berkaitan dengan festival budaya muhibah budaya jalur rempah ini semuanya merata, dan itu menjadi satu euforia yang wah ini sangat menghebohkan nih di Indonesia.